Sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini ya? Jadi Habib Al-Habsyi ingin mengutarakan tujuannya untuk apa? Kata beliau, liya'rifas sami'u, agar yang mendengar daripada apa yang diucapkan sama Habib Al-Habsyi, agar tahu, agar tujuannya beliau kenal kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma tahu, agar kenal. Kenapa Habib Al-Habsyi mengatakan liya'rifah? Karena yang diajak ngomong sama beliau manusia. Jadi kalau beliau ngajak ngomong jin, jin bingung. Jin modelnya ya jauh dengan manusia. Kalau yang diajak ngomong malaikat, ya malaikat memiliki sayap. Cuma yang diajak ngomong kan manusia, sama-sama manusia. Jadi setidaknya ada bayangan sesama manusia ini bisa membayangkan kesempurnaan Rasulullah. Kita punya penglihatan, kita bayangkan bagaimana sempurnanya penglihatan Rasulullah. Jadi bedanya dengan kita apa gitu ya. Jadi biar bisa tahu, liya'rifa, biar kenal ya gitu ya. Berarti Rasulullah ini dengan riwayat, dengan kita menyampaikan cerita beliau, dengan kita menyampaikan bagaimana model fisik tubuh beliau, akhlak-akhlaknya, orang tuh bisa kenal, kata Habib Al-Habsyi. Bukan cuma tahu ya. Beda kalau kita diceritakan jin itu begini. Yang kita cuma tahu, oh jin begini, kita bukan jin. Ya. Kalau kita diceritakan malaikat ini memiliki, ada yang punya sayap 4 sayap, di kanan 2, di kiri 2, ada yang di kiri 3 sayap, di kanan 3 sayap, ada yang di kiri di kanan 4 sayap, di kiri 4 sayap. Jadi ceritanya kita mau bayangkan gimana malaikat, kita bukan malaikat, tidak bisa ya. Cuma ketika kita disuruh membayangkan Rasulullah dari segi fisik, itu orang bisa kenal bahwasanya Rasulullah disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akhlak, ya kita bisa tahu akhlaknya Rasulullah itu bisa dinikmati sama seluruh umat. Bisa dinikmati, atau orang kafir ya bisa menikmati akhlaknya Nabi. Ya. Biksu itu kan hadir kan ya. Tahu biksu yang gundul itu, yang ada titik 6? Itu kan baik kalau ada orang disantuni ini ya. Itu bisa menikmati akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi makrahullah bi min al-wasl hasani wal khalqil jamil alladhi khassasathu bihi inayatu khalqi. Habib Al-Habsyi mengatakan Rasulullah bisa sempurna itu memang mendapat pantauan khusus, mendapatkan perhatian khusus dari khalaqih, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Kemudian kata beliau, fal yuqabilis sami'u ma umlihi alaihi min syarifil akhlaqi bi udulina. Yuqabil, bukan yagbal beliau. Yuqabil, harus terima secara perbandingan. Jadi harus siap, saya mau cerita, kata Habib Al-Habsyi, kalian harus dengarkan secara benar dengan telinga yang sudah siap. Telinga ini, kata Habib Al-Habsyi, suruh siapkan untuk mendengarkan secara totalitas. Soalnya yang mau diceritakan sama Habib Al-Habsyi jenisnya sama dengan kita, sama-sama manusia. Agar kita bisa ngikutin, bisa mengikuti beliau. Karena Rasulullah gampang diikuti. Jadi yang bilang Rasulullah susah diikuti itu aneh ya. Rasulullah gampang diikuti. Karena Rasulullah tuh apa? Standar manusia normal. Standar manusia normal. Kalau manusia nggak normal, manusia sombong, itu susah diikuti. Ya. Atau manusia ini apa ini? Gayanya gaya orang kaya, gaya jagoan, itu susah diikuti. Soalnya nggak normal, nggak setara. Bukan SNI ya, nggak setara manusia gitu. Kalau Rasulullah ini memang setara manusia. Cara jalan, cara makan, cara minum, cara tidur, cara beliau menikah, membina rumah tangga, dan semuanya itu ya. Setara manusia normal. Dan kalau orang sombong itu tidak normal namanya ya. Orang sombong itu tidak normal. Padahal dia kalau mau sakit perut, ya harus WC ya. Nggak normal sombong ya. Ini orang sombong ini nggak normal. Seakan-akan dia bisa melakukan apapun saja. Seakan-akan Superman. Padahal suruh naik genteng nggak tahu ya. Gitu. Ya, suruh naik genteng takut jatuh. Makanya kata beliau dengarkan sejarah telinga.
Fa'innahu ini kata beliau fa'innahu saufa. Beliau pakai saufa. Saufa ini kan li ibadati taswif. Masanya ini lama ya. Dengan orang selalu mendengarkan daripada cerita Rasulullah sampai tahu yajma'uhu akan menyebabkan orang ini bisa fokus. Yajma' akan bisa memfokuskan orang ini, merangkum kepada orang ini, bisa yajma' bisa kita artikan fokus, bisa merangkum, bisa menyebabkan orang ini mendapatkan min awsafil habibi, dari sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rutbatil aliyah, di dalam keadaan yang tinggi, posisi yang tinggi. Jadi kalau kita mendengarkan sejarah Nabi, kita dengarkan secara seksama, kemudian langsung kita contoh, karena gampang sekali. Gampang sekali ya. Contohnya, contoh saja ya. Rasulullah nih makan apa yang ada di hadapannya, gak nyari yang lain. Ya kita kalau di depan kita ada makanan, ya itu yang kita makan. Gak usah tanya seandainya di sini ada gorengan, ya gak usah tanya, ya Hano, kok gak ada yang geprek nih. Gak usah, apa yang ada di depan itu dimakan. Rasulullah simpel. Jadi apa yang ada di hadapan beliau itu yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi semakin orang belajar akhlaknya Nabi, itu semakin terangkum di hatinya orang ini, sampai dia bisa menggambarkan Rasulullah. Sampai sebagian orang dibuka hijab oleh Allah, bisa ru'yah Nabi Yaqobah. Itu barokahnya apa tuh? Barokahnya menyimpulkan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Orang ini diceritakan dia cuma mensifati apa? Wajahnya Rasulullah dari ujung rambut ini. Bagaimana alisnya Nabi, bagaimana? Langsung dia yaqadhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mimpi ya. Yaqadhah begitu ketarik, senang ke Rasulullah. Sambungannya kuat, saufa yajma'uhu min awsabih. Itu langsung yaqadhah kepada Nabi. Kaget dia. Allah, Rasulullah hadir ya depan saya. Jadi dia mensifati ya. Bisa. Ya semoga kita barokahnya belajar sejarah Nabi dibuka sama Allah sampai bisa derajat yaqadhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.